Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati min ahli al-kabair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul aminul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkumpul malam ini moga-moga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkumpul malam ini disehatkan oleh Allah. Yang kumpul malam ini moga-moga semua amal ibadahnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkumpul malam ini moga-moga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lanjut ceramah saya mau tanya semua, bahagia jadi semuanya? Bahagia? Tidak ada yang pusing tak semua? Mana banyak pusingnya atau bahagianya? Ya, mulai ini sedih. Mana banyak bahagianya atau sedihnya? Ya, jangan ada, kata guru kami Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, siapa orang yang suka menyusahkan dirinya di dunia ini, maka nanti di akhirat kehidupannya akan lebih susah. Jangan pernah kasih pusing-pusing kehidupan tak di dunia. Sekalipun pusing Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apa rencana Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Jadi orang yang bahagia, kata guru kami Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, siapa yang bahagia di dunia, nanti di akhirat dia akan lebih bahagia. Karena orang yang bahagia pasti mereka orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia mereka yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya. Maka siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka di akhirat dia akan lebih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah bersedih. Jangan pernah kasih pusing-pusing kehidupan tak. Ya, jangan pernah kasih pusing-pusing kehidupan tak. Paksa diri ini untuk berbahagia. Sekalipun ujian tak banyak Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bersyukurnya? Sebab ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menandakan Allah rindu kepada hambanya. Karena Allah sendiri berkata dalam hadis qudsi, wahai malaikatku, turun kalian kepada hambaku, berikan ujian kepadanya, karena aku rindu terhadap keluh kesahnya. Aku rindu dia datang kepadaku, mengemis-mengemis kepadaku. Aku rindu dengan keluhannya. Bayangkan Bapak Ibu, jadi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah merindukannya. Allah ingin dia datang kepadanya. Allah ingin dia berkeluh kesah kepadanya. Allah ingin dia mengemis-mengemis kepadanya. Dan Allah ingin memberitahukan kepada kita ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah memberitahukan kepada kita kalau kita adalah hamba yang utuh dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis qudsi Nabi Musa alaihi salam terkenal Bapak Ibu, Nabi Musa itu banyak mukjizat dan yang masyhur adalah kalimullah. Nabi Musa mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada Allah, berkata Nabi Musa, ya Allah, bagaimana ketika seorang pendosa datang kepadamu menyebut namamu dan ahli ibadah datang kepadamu dan menyebut namamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa,
ketika seorang pendosa datang kepadaku dan menyebut namaku dan memanggil namaku, ya Allah, maka aku akan menjawabnya, labbaik, labbaik, labbaik. 3 kali Allah menjawab panggilan seorang pendosa ketika memanggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu. Namun ketika datang seorang ahli ibadah dan mereka memanggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjawabnya labbaik 1 kali saja. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, kenapa engkau menjawab panggilan seorang pendosa 3 kali dan seorang ahli ibadah hanya 1 kali saja? Kemudian Allah berfirman, ya Musa, sungguh ketika seorang pendosa datang kepadaku, dia datang kepadaku hatinya dalam keadaan hancur, hatinya dalam keadaan rapuh, dan dia membutuhkan pertolonganku, dan dia betul-betul butuh kepadaku. Itulah mengapa ketika mereka memanggilku, aku menjawabnya 3 kali. Namun ketika ahli ibadah datang kepadaku dan aku hanya menjawabnya 1 kali saja, itu karena di dalam hatinya terdapat penyakit-penyakit hati, bangga terhadap ibadahnya, bangga terhadap baca Qur'annya, bangga terhadap zikirnya. Padahal yang itu semua aku yang memberikannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu. Maka dari itu hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, guru kami berkata, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, guru kami di Solo, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, cicit langsung daripada pengarang kitab Polis Simtud Doror, Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Beliau berkata, ketika seseorang diizinkan untuk datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka datanglah dengan membawa dosa-dosa kita, datang membawa maksiat-maksiat kita, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa, kalau kita adalah orang yang hina, kita adalah orang yang kotor, kita orang yang miskin dan tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bawa amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak butuh dengan amal ibadah kita. Jangan pernah bawa kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak butuh dengan kebaikan-kebaikan kita. Jangan pernah apalagi membawa harta pangkat jabatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak butuh dengan itu semua. Yang Allah butuh pengakuan kita di hadapan Allah. Kalau kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh doa-doa kita diampuni, butuh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksiat-maksiat kita diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-mogahan di bulan suci Ramadan ini kita semua orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima amal kebaikan kita, diterima dosa-dosa kita oleh Allah, dan diganti dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang kepada Allah kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sama seperti kayaumin waladatu ummu, mereka sama seperti bayi yang baru lahir keluar dari rahim ibunya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Siapa yang datang kepada Allah, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ganti semua dosa-dosanya menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa besar yang kita tidak bisa hitung berapa banyak jumlahnya yang kita lakukan, Allah menggantinya dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Allah gantikan dosa-dosa yang kecil menjadi kebaikan-kebaikan yang kecil yang kita tidak bisa hitung berapa banyak jumlah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran yang kita kenal, inna anzalnahu fi lailatul qadar, turun di malam Lailatul Qadar. Apakah turun di dunia ini? Para awliya ussalihin sependapat tidak turun di muka bumi ini, tidak langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW, karena pada 17 Ramadan itu terjadi peperangan Badar, perang yang paling besar terjadi di bulan suci Ramadan. Yang dimaksud turunnya di malam 17 Ramadan, Allah menciptakan Al-Quran kemudian menurunkannya di Lauhul Mahfuz. Entah itu dalam keadaan apa, para ulama salafus saleh berkata, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya Al-Quran tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah diturunkan di Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah dikenal, yang kita kenal adalah langitnya bumi. Baru setelah itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Namun tidak kalah pentingnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadinya nuzulul Quran. Kita semua ketika kita mengetahuinya,
Al-Quran itu adalah akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak kalah pentingnya kita harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna alayya min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sebelum aku lebih dicintai daripada ayah dan ibu kalian, anak-anak kalian, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau cinta kita lebih besar kepada ayah dan ibu kita, cinta kita lebih besar daripada istri dan anak kita kepada semua orang lain yang ada di dunia ini, maka belum sempurna iman kita, karena tidak ada cinta di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 15 menitnya. Kata dia ada anak bilang panitia 15 menit Ustaz. Ya, jadi insya Allah tambah Bapak Ibu ya. Bisa? Boleh? Ya. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya Nabi Muhammad ada dalam Al-Quran. Nah, apakah di dalam diri kita ada Al-Quran? Apakah kita sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW? Jangan hanya sekedar membaca Al-Quran saja, jangan hanya sekedar memaknai Al-Quran saja, tapi ikuti akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang banyak kita tinggalkan di dalam rumah saja. Ini dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu. Apakah masih ada sekarang di sini ketika suaminya pergi kerja dan cium tangannya suaminya? Masih ada di sini Bapak Ibu? Masih ada? Pak, cium di tangan tak suami tak? Istri tak? Cium ji? Jom, mulai nih. Ya, ibu-ibu kalau pergi suami tak kerja dicium di tangannya. Pulang baru pi. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini amalan orang dahulu, ini amalan-amalan orang terdahulu. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu kalau Rasulullah keluar dari rumahnya dicium tangannya oleh anaknya Fatimah Az-Zahra Al-Batur radhiyallahu anha, dicium tangannya bolak-balik. Untuk apa? Untuk mengambil berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Adam juga begitu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mengambil berkah dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala 400 tahun lamanya sujud memohon ampun kepada Allah, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Namun setelah Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni ummata ahmada, Allahumma ghafir bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faghfir li dambi, demi kemuliaan Nabi Muhammad, demi keagungan Nabi Muhammad, ampuni dosa-dosaku. Baru Allah berkata, angkat kepalamu wahai Adam, aku sudah mengampuni dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berwasilah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri bersabda, ad-du'a mauquf bainas samai wal ardh illa an tusalliya 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya kalian, kata Nabi, bergelantungan antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kalian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Bapak Ibu, beruntung orang yang lisannya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, besok kalau suami tak pergi kerja, cium tangannya, Bu ya. Cium tangan. Bagaimana caranya cium di sini? Cium Bu, disimpan di hidung tak. Cium ki, kasih sentuh bibir tak, cium. Tarik napasnya, tarik baunya tangannya suami tak, simpani. Ya, Nah, Sarah, percaya lagi sama Sarah. Bapak Ibu percaya lagi sama Sarah. Karena Sarah ini diajarkan oleh Nabi sendiri berkata, husnuzon fawqud doa, berprasangka baik itu di atasnya doa. Berprasangka baik itu di atasnya doa. Orang dulu kalau kita mau pergi jauh, itu nenek-nenek tak bilang, orang tua tak bilang, jangan dulu berangkat kalau tidak dikasih sampai di Rita. Kasih sampai dulu di Rita, baru berangkat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu Sarah dalam Islam husnuzon. Kita sudah berprasangka baik kalau yang kita tuju ini nanti kita akan selamat. Nah, kemudian berdoa. Nah, Nabi sendiri bersabda, husnuzon fawqud doa, berprasangka baik itu di atasnya doa. Makanya orang-orang dulu bilang Sarah itu lebih tinggi daripada baca. Sarah itu lebih tinggi daripada doa, dan Nabi sendiri yang bersabda. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi cium tangannya suami tabu, simpan di sini. Kenapa? Biar tidak dari kiri. Ya, alhamdulillah.
Ya, nah kemudian kalau pulangi lagi Bu, pulangi suami tak, pulangi di jam kantornya, pulang jam 5, pulang jam 5. Jadi jam berapa kita ruang tamu tak tunggu jam 4 atau setengah 5. Jadi kalau ketok-ketoki, ya ketok-ketok suami tak, jawab salamnya, kemudian ambil apanya? Enggak pernah dompet. Ambil apanya Bu? Tangannya, ya. Yang bilang dompet korban kayaknya. Ya. Jadi ambil tangannya, cium lagi Bu ya. Jadi cium tangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak dicontohkan. Jangan di sini karena sekarang ada yang cium tangan di sini. Betul dibilang orang Jakarta. Ada lagi cium tangan di sini. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu cium di sini. Namanya mencium, hidung yang mencium, bibir yang mencium, yang menghirup hidung. Yang menghadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah nuzulul Quran, pelajaran daripada nuzulul Quran. Ikuti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang mengikuti Nabi, qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakan kata Allah, jika kalian semua mencintaiku, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Yang mengikuti Nabi, yang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semua dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu. Wa huwa Ghafurur Rahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir di malam ini kelak nanti di akhirat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Di akhirat itu Bapak Ibu, sekarang Nabi tidak ada di surga. Kenapa? Karena Nabi ketika dipersilakan masuk surga, Nabi Muhammad tidak mau masuk surga. Nabi Muhammad tunggu kita semua. Tidak, Nabi Muhammad tidak akan masuk surga sebelum kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatkanlah, diciptakanlah, Allah ciptakan haud di telaga Kausar. Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad telaga Kausar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya air terjun dan airnya tersebut terus mengalir selama umatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ketika kalian di akhirat, maka temui aku di telaga Kausar. Siapa yang menemuiku di sana, maka aku sendiri yang akan meminumkannya air dari telaga Kausar dari tanganku yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang kelak nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti ini Bapak Ibu, kata Nabi, manjala safakut jalasani. Siapa yang duduk bermajelis, ini adalah perkumpulan, di mana perkumpulan kita memuliakan Allah, kita memuliakan Nabi Muhammad. Fakut jalasani, kata Nabi, sungguh dia sama seperti duduk bersamaku sewaktu aku masih hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehati semua Bapak Ibu, panjang umur tak semua, luas rezeki tak semuanya, dan anak keturunan tak menjadi anak keturunan yang soleh-solehah. Wallahu muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-mahbubil alil qadamil adimi jah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-mahbubil alil qadamil adimi jah. Allahumma shalli ala